salam sehat dan salam sehat pemirsa. Apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Selamat datang di Gue Healthy, cara tepat untuk hidup sehat. Hari ini kita kedatangan narasumber yang benar-benar menjadi bukti bahwa stroke itu bisa menyerang kapanpun, di usia berapapun, tidak memandang Anda pria atau wanita. Dia, Ibu Sekar Nira, mengalami stroke di usia 39 tahun. Masih tergolong muda dan masih dalam keadaan produktif. Oleh karena itu mari kita lihat cuplikan sedikit dari kehidupannya, perjuangan dia melawan stroke. Ini dia pemirsa. Sekar Nira Andikaswari, serangan stroke yang terjadi pada 2019 lalu sangatlah mengejutkan dirinya dan keluarga. Kala itu, ia sedang berada di kamar mandi dan tiba-tiba tubuhnya terasa lemas, seperti hilang tenaga. Beruntung suaminya melihat kejadian tersebut dan langsung membawanya ke rumah sakit. Sekar dikatakan mengalami stroke karena ada penyumbatan di pembuluh darah otaknya. Ia memang menyadari jika dirinya memiliki darah yang kental. Hal ini karena kadar kolesterolnya yang cukup tinggi, yakni kerap menyentuh angka 200. Selain itu, ia juga sedang banyak pikiran karena pekerjaan. Dampak stroke ini membuat tangan dan kaki kirinya menjadi sulit digerakkan. Bahkan, sehari-hari, Sekar harus menggunakan kursi roda untuk beraktivitas. Sekar pun yakin dirinya bisa pulih dari stroke. Ia ingin bisa kembali menikmati hari bersama suami dan anak-anak tercintanya. Mari kita berbincang dengan Ibu Nira dan ibundanya Ibu Indra. Halo Ibu Nira, apa kabar? Baik. Ya. Halo Ibu Indra, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Nak. Halo Mbak Preti, apa kabar? Sehat dong. Mas Edwin sendiri bagaimana? Selalu sehat Mbak. Bagus. Pemirsa di rumah juga ya, selalu sehat. Halo Bang Faidon, apa kabar? Dahsyat Bang Erwin, siap membagikan tips cara tepat hidup sehat. Ibu Nira, kalau boleh saya tanyakan, waktu terjadi stroke yang pertama ini, karena disebabkan karena memang dulu ada obesitas, Iya. kurang tidur, terus tiba-tiba terjadi sekalipun sering medical check up periksa darah. Iya. Kronologis kejadiannya seperti apa? Bu? Pada saat kejadian saya biasa bangun kan memang sebelum subuh. Atau sebelum subuh terus mau pergi mandi, pas di kamar mandi itu hilang tenaga, tahu-tahu udah saya merosotin badan aja duduk di kamar mandi. Saya kayak merintih-merintih gitu sampai suami saya pulang dari masjid. Dia dengar di kamar mandi ada suara, dia buka, dia ada kaget lihat saya tiduran di kamar mandi gitu. Oke. Gue itu kakak saya kakak ipar saya dokter. Jadi langsung suami nelfon kakak ipar ngasih kabar saya begini. Terus kata kakak ipar bawa langsung ke rumah sakit PON. Dibawa ke rumah sakit PON, masuk di UGD, di scan, iya ada penyumbatan di otak kanan. Terus dokternya bilang siap-siap ya kita trombektomi katanya. Sekar Nira itu sebelum dapat serangan stroke itu selalu mengeluh sakit kepala. Sering sakit kepala? Iya, Oke, sakit dan kepala. dari riwayat sebelum terjadi serangan stroke itu, pada saat itu memang berat badannya sedang berlebih ya waktu Iya. itu ya. Iya. Lalu yang kedua, pada saat sebelum terserang stroke itu, Ibu Nira ini katanya beban pekerjaannya lagi tinggi ya waktu itu ya Bu Nira Pada ya? saat itu ya. Tidurnya tuh waktu itu sampai dari catatan ini 2 jam per hari. Hanya 2 jam per hari dilakukan setiap hari selama beberapa bulan, betul ya? Iya. Bu Indra, perasaan seorang ibu melihat anaknya ada di ICU, tidak sadarkan diri, perasaannya bagaimana Ibu? Perasaan ibu waktu itu tidak bisa dibayangkan, Nak. Ibu ingat ini cucu-cucu. Cucu-cucu yang masih kecil-kecil bagaimana nasibnya. Kebetulan waktu habis subuh itu cucu ibu yang ini yang pertama itu namanya Mika. Iya. Mika video call ibu. Iya. Datu, mama sakit. Dia bilang iya nak, mama sakit. Makanya kalian baik-baik. Ibu bilang gitu. Bukan Datu, ini beda. Dia bilang. Ada apa sayang? Mama jatuh di kamar mandi. Mama stroke Datu. Dia bilang. Ibu Nira, perasaannya bagaimana yang dulunya aktif bekerja, tiba-tiba sekarang ibu yang juga mengalami diabetes, masih berjuang untuk hidupnya sendiri, Iya. tiba-tiba sekarang menambah beban keluarga yang begitu berat. Kadang saya mikir tuh, ya Allah kenapa begini gitu. Yang saya sangat rindu itu sholat berdiri. Sekarang saya sholat duduk. Pengen bisa masak lagi. Tapi saya yakin Allah Maha Baik. Amin. Saat ini cuma sedang diuji sebentar aja. Harus sabar lagi.
Ibu Nira jangan menyerah ya. Insya Allah enggak. Masih ada 2 anak yang menunggu di rumah. Iya, Suatu kelak, suatu saat mereka mau ibunya juga sehat. iya. Stroke itu bukan akhir dari segalanya. Tuhan menciptakan otak manusia, tubuh manusia itu dengan kemampuan untuk bertahan hidup yang luar biasa. Asal kita mau mengupayakannya. Nah, apa sih yang sebetulnya terjadi di dalam kepala manusia sehingga orang mengalami kelumpuhan di sebelah tubuhnya? Yuk kita lihat ilustrasinya. Ini ada pembuluh darah dari bawah ya. Nah ini kalau darahnya kental pemirsa, bisa menyebabkan proses penyumbatan terjadi walaupun pelan-pelan. Karena yang Anda lihat di sini, pembuluh darah ini sebetulnya sangat sedikit. Ini masih ada ratusan pembuluh darah yang lebih banyak di kepala. Kalau orang menderita diabetes atau hipertensi, biasanya sudah ada pengentalan darah. Suatu saat terjadi ada plak yang menyumbat pembuluh darah ini dan terjadi stroke. Logika sederhananya adalah hindari apa-apa yang menyebabkan pengentalan darah. Kedua, encerkan darahnya. Jadi yang menyebabkan pengentalan darah apa? Nomor 1 gula, nomor 2 goreng, termasuk goreng tepung, ya. Dan kemudian makanan olahan. Hati-hati jangan terlalu banyak makanan olahan. Nah pengenceran itu bisa dengan yang pasti ada nomor 1 air putih, makan buah yang rutin, olahraga. Nah ketika Anda berolahraga pemirsa, dan makan buah yang rutin, ini pembuluh darah bisa membuka. Sehingga apa? Ketika pembuluh darah membuka, bisa membantu proses pengenceran darah. Demikian. Nah, tapi di sini kita sama-sama belajar bahwa pada saat mengalami serangan stroke, Bu Nira itu tensinya normal, gula darahnya normal, kolesterolnya memang pernah tinggi, menyentuh angka 200, betul ya? Tapi terjadi darah kental. Nah, buat pemirsa di rumah, jangan mentang-mentang, wah tensinya bagus nih, kolesterolnya bagus, gula darahnya bagus, merasa dirinya aman. Ya belum tentu, karena memang banyak faktor resiko yang mempengaruhi darah kita menjadi kental. Gak cuman tensi, kolesterol, dan gula darah aja, berat badan juga berpengaruh. Jenis kelamin berpengaruh, riwayat keluarga juga berpengaruh. Kita lihat saat ini lingkungan kita ini polusi udaranya begitu tinggi. Itu juga bisa berpengaruh. Jadi buat pemirsa di rumah, selain melakukan medical check up secara rutin, memang harus dijaga pola hidupnya. Apalagi yang perlu ditingkatkan dari Bu Nira? Pertama, berat badannya dijaga ya seideal mungkin ya. Dilengkapin lagi nih usahanya dengan menggunakan teknologi laser yang memang bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Karena pemirsa kita sama-sama sudah belajar bahwa darah yang kental ini bisa berbahaya. Nanti kita dalami lagi ceritanya, pasti banyak yang menginspirasi dan juga bagaimana teknologi laser bisa secara ilmiah meningkatkan kualitas darah kita. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Anda masih menyaksikan Go Healthy, cara tepat untuk hidup sehat, dan tentunya kesehatan itu ibarat langit. Langit tidak selalu cerah, kadang dia gelap, dan bahkan setelah hujan terbesar, pelangi baru muncul. Kita harus mempersiapkan diri kita, terutama di sini ada Ibu Nira, di mana dia mengalami stroke di usia yang sangat muda. Tapi ingat, stroke ini bukan akhir, ini permulaan yang baik. Ibu Nira, kalau boleh saya tanya, nama anaknya siapa? Yang besar Mika Nuraistaya, Oke, yang kecil? yang kecil Kamila Naura Raya. Boleh disapa mungkin ke situ? Mika, Kamila, Anak-anak sayang sama ibunya pasti ya? sayang banget. Tiap hari mereka berdoa sama buat ibunya sembuh ya? Kalau yang gede kan dia di pesantren. Setiap dia pulang atau nelfon pasti bilangnya, Mama ayo sembuh. Yang kecil ini yang kadang, Mama aku kangen Mama yang dulu gitu. Ayo Mama kayak dulu lagi. Tiap hari doa apa, Ibu Nira, yang diucapkan kepada Tuhan? Dikasih kesempatan lagi untuk bisa beraktivitas. Bisa sholat lagi, bisa masak, bisa ngurus keluarga. Ibu Nira saat ini masih bekerja ya? Bekerja, Tidak menyerah ya, Ibu Nira? tidak. Ingin sekali Nira sembuh karena pertama-tama cucu-cucu yang masih kecil-kecil, Iya, betul. yang kedua Nira memang sangat sayang sama ibu. Mungkin ini juga dengan sakitnya Nira ini adalah cobaan. Kita harus sabar dan harus berusaha, tidak boleh putus asa. Iya. Ibu Indra, sehat-sehat karena diabetes ini harus dikendalikan. Memang Iya. tidak bisa disembuhkan Ibu, Iya, tapi kita bisa kendalikan. iya, iya. Dan untuk mengendalikan diabetes ini, nomor 1 adalah sebenarnya berat badan kita. Terkadang kita tidak sadar, mungkin yang lainnya kita oke-oke, tapi dari berat badan berlebihan, obesitas, ini bisa memicu segala sesuatunya.
Iya, Mbak, betul. bagaimana tentang obesitas ini, terutama bagi wanita? Iya, Apa sih betul. yang namanya obesitas, apa yang namanya normal? Kalau misalnya kita bilang sebut dengan obesitas, itu adalah keadaan di mana berat badan berlebih. Nah, di sini yang berlebih ini adalah lemaknya, bukan ototnya. Karena lemak di dalam tubuh kita, kalau misalnya obesitas nih dari ujung kepala sampai ujung kaki ini berlebih semua, itu kan memicu terjadinya peradangan secara sistemik. Dan peradangan ini bisa memicu terjadinya darah menjadi kental. Makanya penting untuk kita menjaga berat badan kita. Nah, kita ngambil contohnya Bu Nira ya. Bu Nira ini tinggi badannya ada di angka 153 cm. Kita kurangin 100, ini 53 kilo, dikurangin 15% dari 53 kilo ini. Jadi 53 dikali 15%, sama dengan 53 dikurangin 7,5, sama dengan 45,5 kilo. Nah, saya harap setelah ini pemirsa di rumah bisa menghitung juga berat badan idealnya berapa. Kalau sudah bisa, ya harus dicapai. Itu merupakan target. Dan ketika mencapai berat badan ideal ini harus dilakukan sebaik mungkin, sealami mungkin. Jangan sampai menggunakan obat-obat yang tidak dianjurkan oleh dokter yang nantinya bisa memicu juga penyakit-penyakit yang lain. Saya minta juga untuk Mbak Nira dan Ibu kebetulan sama nih diabetes ya. Ya. Hindari konsumsi gula pasir. Kurangi yang digoreng, apalagi goreng tepung dan makanan olahan. Obat-obatan dari dokter harus dikonsumsi. Kebetulan kalau Mbak Nira ini kan tidak ada tekanan darah tinggi. Tapi yang tekanan darah tinggi menderita stroke juga banyak. Nah, jadi nanti si teknologi laser membuka pembuluh darah, ya, sehingga tekanan darahnya berkurang, mengurangi risiko stroke. Nah, kemudian para penderita stroke seringkali punya masalah dengan pengentalan darah, dan ketika darah kental terjadi penggumpalan darah atau yang disebut dengan agregasi trombosit. Nah, teknologi laser ini membantu proses penguraian. Nah, ketika terurai seperti ini, maka mengalir dengan lancar bisa diantar ke seluruh organ tubuh. Nah, dengan demikian, sel darah bisa mengantar gula, bisa mengantar kolesterol, kolesterolnya bisa kepake, kolesterol jadi turun. Gula darah bisa kepake, gula darah jadi turun di dalam pembuluh darah. Demikian, kalau Anda pakai secara teratur, apa yang terjadi? Mencegah terjadinya stroke berulang. Jadi semua faktor yang menyebabkan atau meningkatkan risiko terjadinya stroke berulang, itu harus kita cegah. Pakai teknologi laser ini untuk membantu mencegah terjadinya stroke berulang. Kedua, membantu proses pengobatan. Teknologi laser bukan obat, tapi bekerja sama dengan obat untuk membantu proses pengobatan. Dan kemudian, dia membantu mencegah komplikasi. Itu sebabnya, jika kita mau berinvestasi sekarang, investasi yang penting buat kita saat ini adalah investasi kesehatan. Dan investasi kesehatan yang baik saat ini buat Anda adalah teknologi laser. Kebetulan saya juga pakai teknologi laser, dan biasanya alatnya ada di pergelangan tangan. Nah, Mbak Preti, ini kan saya lihat ada titik-titik di situ. Ada hubungannya dengan akupuntur? Memang di dalam tubuh kita banyak titik-titik yang kita sebut dengan acupoints. Jadi acupoints ini sendiri kalau misalkan distimulus, ini akan mendatangkan manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Dan stimulus dari acupoints ini sendiri bisa menggunakan beberapa media. Salah satunya adalah penusukan jarum yang kita kenal dengan teknik akupuntur. Ada beberapa media yang lain, contohnya adalah menggunakan termal, menggunakan listrik, menggunakan ultrasound, dan yang paling terbaru ini disinarkan laser. Jadi acupoint itu kita stimulus dengan menggunakan laser dengan intensitas yang harusnya sesuai. Lasernya ini intensitasnya harus pas, frekuensinya harus pas, dan juga kedalamannya harus bisa mencapai acupoints yang memang kita harapkan. Nah, di area pergelangan tangan ini ada beberapa acupoints yang penting untuk kesehatan jantung kita dan pembuluh darah kita. Ada HT4, ada HT5, ada HT6, dan HT7. Posisinya nih ada di sini pemirsa. Ketika acupoint ini kita stimulus dengan menggunakan laser, maka itu bisa membantu menjaga kesehatan jantung, kesehatan pembuluh darah, membantu meregulasi tekanan darah menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya tensinya tinggi itu bisa lebih terkendali, denyut nadi bisa lebih terkendali, dan juga memberikan manfaat ketenangan. Akhirnya tidurnya menjadi lebih nyenyak, dan juga bisa membantu menurunkan kecemasan yang dialami. Sehingga kesehatan tubuh tentunya bisa meningkat, dan harapan kami semua di sini Bu Nira jangan sampai terkena stroke berulang ya. Kalau stroke berulang itu ya 2 kali, 3 kali, 4 kali. Itu ada 3. Yang pertama bisa kematian, yang kedua takutnya kecacatannya terjadi di sisi seberangnya, akhirnya bisa lebih parah lagi, atau yang terakhir ini kecacatannya sifatnya menetap, jadi makin parah. Itu yang nggak kita inginkan. Ibu Nira, berarti ada harapan ya? Teknologi ini bisa menemani pola hidup sehat? Ibu Indra juga dipakai nanti? Ya, insya Allah. Pastinya sangat membantu Ibu ya? Iya. Dan juga ada pemirsa di rumah, masyarakat Indonesia yang juga pakai teknologi laser yang terbantukan
Bahkan kondisi darahnya, kondisi kesehatannya meningkat. Nanti kita lihat ya, sama-sama cerita nyata mereka bagaimana. Dan habis itu nanti ada Mas Panji yang akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan teknologi laser ini dan juga bagaimana cara kerjanya. Perhatikan, karena ini akan membantu hidup Anda. Silakan. Saya kena kolesterol, ada terjadi sumbatan di batang kepala ini dan mengakibatkan saya stroke. Setelah mempergunakan laser itu semakin bagus peningkatannya, itu percaya dirinya tumbuh, sehat lah badannya, enak untuk tidur nyenyak, pules, makan enak, BAB pun udah lancar sekarang. Terima kasih teknologi laser. Pemirsa, itu tadi cerita dari masyarakat yang sudah merasakan betul-betul manfaat terbaik dari teknologi laser. Yes. Kadang-kadang kita pikir yang namanya masalah kesehatan atau isu kesehatan itu hanya miliknya mereka yang usianya lanjut atau udah senior. Betul, tapi ternyata orang-orang yang produktif juga bisa kena. Ada istilah life begin at 40. Hidup itu baru dimulai ketika usia 40. Tapi kalau usia 40 tahun, terus kemudian kita kena stroke, apa yang terjadi? Nah, cerita Bu Nira hari ini mengingatkan kembali nih kepada kita yang usia-usia produktif. Ayo dong, kerja boleh, aktivitas boleh padat, tapi kesehatan nomor 1. Jadi makanya, jaga tensi, kolesterol, gula darah. Darah juga jangan sampai kental. Jangan sampai ada gumpalan darah yang akhirnya bisa menyumbat dan menyebabkan komplikasi. Caranya gimana? Ya dengan kita menerapkan pola hidup yang sehat. Ada 4 pilar kita semuanya terapkan. Disiplin mengikuti anjuran dari dokter. Dan sertakan juga dokter laser sebagai gaya hidup sehat kita. Dan nantinya nih sinar lasernya dia akan menyinari ada pembuluh darah nadi kita, ada titik akupuntur, ada HT4567, PC6, PC7 yang nantinya itu ketika kita gunakan secara rutin ya bisa membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dan ini juga bukan cuma kita aja gitu yang anak-anak muda yang ngerasa ini pencegahan. Tapi untuk mereka satu rumah kan mungkin macem-macem ya Mas keluhannya. Jadi bisa juga dipakai untuk ayah, ibu, suami. Betul. Itu dia makanya indahnya pakai dokter laser adalah kita bisa gunakannya bergantian bersamaan, bukan hanya buat orang yang sakit, buat orang yang sehat juga bisa kita pakai untuk pencegahan. Jadi makanya pemirsa, ayo handphonenya diambil dulu tuh, terus hubungi nomor teleponnya atau WhatsApp kita, terus tanya-tanya deh supaya kita bisa dapat informasi yang lebih lengkap nih bagaimana sih sebenarnya dokter laser ini bisa membantu kesehatan Anda dan juga keluarga. Nah pemirsa, mungkin Anda sudah tahu nih bahwa pare dan lobak putih ini merupakan salah satu jenis buah-buahan dan juga sayuran yang aman dikonsumsi untuk penderita diabetes. Namun bagaimana caranya mengurangi rasa pahit dan juga rasa pedas dari lobak maupun pare? Pare dulu ya, jadi pare ini sebaiknya Anda potong-potong, terus Anda kasih garam, lalu diamkan sebentar. Nanti diperas airnya, lalu Anda tumis, mau rebus, masak sesuai dengan selera. Itu akan mengurangi rasa pahitnya. Kalau lobak putih ini biasanya diparut, kupas dulu kulitnya, lalu dibuang sedikit airnya. Bisa juga langsung ditumis dengan api yang tinggi supaya dia tetap renyah dan juga gizinya masih dalam ini. Jadi kalau misalnya Anda banyak makan protein hewani, selalu makan dengan lobak putih dan juga diabetes dengan pare. Selalu sempurnakan dengan teknologi laser. Dan kita masih dengan Ibu Nira. Kalau boleh saya ingatkan kepada Anda, beliau mendapatkan satu ujian dari Tuhan di mana dia terkena stroke di usia masih sangat muda, 39 tahun. Ibu Nira, kalau boleh saya tahu, pergerakan yang paling terganggu ini di sebelah mana, Ibu? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Apa yang paling susah untuk dilakukan? Tangan saya belum bisa perintah. Oke. Kaki juga belum kuat untuk berjalan yang kiri. Diangkat belum bisa, Bu? Belum tangan bisa. Kirinya? Tangan kanan tidak masalah? Kanan normal. Oke, berarti berjalan juga saat ini belum bisa ya? Belum bisa. Berarti Ibu Indra menolong nih setiap hari untuk buang air kecil, untuk bahkan mandi, Ibu ya? Kalau mandi itu suaminya Nira pagi. Tapi ibu ganti pampers pagi, siang, sore, menyiapkan makanannya, semua. Mbak Preti, kalau misalnya dalam keadaan begini, solusi apa lagi yang bisa kita lakukan? Jadi begini, ketika terjadi serangan stroke itu kan memang mengalami kelemahan pada anggota gerak, tapi yang mengalami kerusakan ini adalah jaringan otak.
karena pembuluh darahnya mengalami kerusakan, bisa karena tersumbat atau bisa juga karena pecah pembuluh darah. Nah, di sini kita bisa menggunakan bantuan tambahan yaitu dari teknologi laser untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah terutama di area kepala. Pembuluh darah di area kepala kita ini banyak, bercabang-cabang dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi kita lihat pembuluh darah yang ada di sini ini jalan masuk ke area sistem saraf pusat kita juga. Jadi teknologi laser ini ada yang bisa digunakan secara intranasal atau di dalam rongga hidung, gunanya adalah untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah terutama di area kepala. Karena ketika teknologi laser ini dinyalakan, maka dia menyinari pembuluh darah yang ada di bagian rongga hidung. Tapi nitrik oxide yang dihasilkan ini akan diedarkan lebih maksimal lagi ke seluruh area kepala kita. Pembuluh darah yang menyempit dengan adanya nitrik oxide ini menjadi melebar. Dan kalau misalkan ada gumpalan darah, maka bisa terpecah. Dan sel-sel darah ini bisa terpisah, akhirnya menghantarkan nutrisi dan oksigen terutama ke area sistem saraf pusat atau ke otak. Jaringan yang sudah mengalami kerusakan ini lebih maksimal lagi. Harapannya bisa membantu proses pemulihan. Kita bantu lagi stimulus untuk pergerakannya. Kalau Bu Nira biasanya latihan nih di rumah sakit, itu kan pasti diaktifkan kembali ya, diusahakan lagi untuk bergerak. Di sini juga ada loh bantuan teknologi yang bisa membantu menstimulus saraf dan otot yang sudah mengalami kelemahan agar menjadi lebih aktif lagi, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah, contohnya nih Bu Nira kan mengalami kelemahan pada sisi kiri tubuhnya. Teknologi NMES ini diletakkan nantinya terstimulus lagi sehingga menjadi lebih aktif. Dan nantinya bisa membantu proses pemulihan menjadi lebih maksimal lagi. Tentunya tetap harus semangat ya Bu Nira, karena di sini saya melihat semangat Bu Nira yang luar biasa. Pemirsa, jika Anda hipertensi, jika Anda diabetes, itu berisiko juga kena stroke. Apalagi udah kena stroke. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa hidup sehat itu penting. Makan sehat, olahraga harus, istirahat yang cukup, pikiran sehat dan aktivitas yang sehat penting. Makan buah 3 kali sehari penting. Kemudian kita bisa menggunakan teknologi laser. Ini adalah bentuk investasi. Penggunaan teknologi laser bisa membantu. Tadi kita sudah lihat dia bisa membantu mengurai penggumpalan darah, bisa membantu menurunkan gula darah, bisa membantu menurunkan tekanan darah, bisa membantu membuka pembuluh darah. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser, Anda sedang melakukan investasi pada kesehatan Anda. Anda pakai teknologi laser, pola hidup sehat, jika Anda sakit dan ada obat-obat yang harus dikonsumsi menurut saran dokter, kerjakan. Dengan demikian, Anda bisa punya peluang hidup sehat. Tentu saya berharap Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan Anda kesehatan, tapi Anda harus bertindak sekarang juga. Terima kasih banyak loh Bang Faidon, tips-tipsnya luar biasa. Terima kasih juga Mbak Preti. Sama-sama. Bu Nira, saya mungkin minta Ibu Nira mengucapkan terima kasih atau sesuatu yang belum terucapkan dalam hati Ibu Nira kepada Ibunda tercinta. Mama, makasih banyak Mama sayang. Doain Nira terus ya Ma. Mama sehat-sehat. Mama selalu doakan anak-anak semuanya. Semuanya, cucu-cucu, menantu, semua Mama doakan. Mama juga punya doa khusus untuk Nira. Mudah-mudahan Allah beri yang terbaik untuk Nira. Amin, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan laser ini Nira berhasil disembuhkan. Harapan ibu itu. Terima kasih atas kehadirannya. Makasih, sangat Mbak. inspiratif. Saya Ya. yakin pemirsa di rumah mendapatkan berkat dari kisah Anda. Mari, inilah saatnya momentum yang tepat, kesempatan emas untuk pakai teknologi laser. Dan setelah ini ada Mas Panji akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan teknologi laser ini dan bagaimana cara kerjanya. Mari kita pakai supaya hidup kita menjadi optimal, masa depan kita menjadi lebih cerah. Ini selalu diingatkan kepada pemirsa ya, ayo dong ubah pola hidup kita, ayo dong lebih sehat lagi, ayo dong pakai teknologinya. Yes. Jadi ketika kita misalnya mengalami kondisi kesehatan tertentu, jangan menyerah, jangan putus asa, karena selalu ada harapan. Dan untuk itulah kenapa kami hadirkan kepada Anda pemirsa, teknologi laser yang memang udah diteliti puluhan tahun, udah banyak jurnal-jurnalnya. Dan sekarang ini untuk Anda bisa merasakan manfaat teknologi laser, semudah pakai di pergelangan tangan kiri kan Mbak Tantri. 2 kali sehari. 2 kali sehari supaya kita bisa lebih sehat. Dokter laser di Indonesia sudah dari 2011. Udah banyak yang pakai. Udah banyak juga yang merasakan manfaat dari dokter laser. Jadi tunggu apa lagi? Ya sekarang adalah waktunya supaya Anda dan juga keluarga
bisa menggunakan dokter laser ini. Dan yang pasti juga pemirsa, salah satu manfaat terbaiknya adalah ketika kemudian kita membeli sesuatu harus jadi konsumen cerdas. Kalau kita sudah beli, terjadi sesuatu, after sales-nya juga perlu kita perhatikan. Nah, itu juga. Anda pilih dokter laser dari Gogo Mall, ada garansi suku cadang sampai dengan 1 tahun. Kita juga tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga sebagai bentuk komitmen kami kepada Anda. Kalau Anda misalnya menghubungi kami sekarang lewat telepon atau lewat WhatsApp, Anda selain akan mendapatkan dokter laser, Anda juga akan mendapatkan bonus nih, intranasal terapi kit. Ini Anda bisa dapatkan secara gratis setiap pemesanan dokter laser. Ini digunakannya nih di rongga hidung nih. Nah, seperti di video ini nih, bisa digunakan di hidung untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja hubungi kami sekarang juga. Ingat ya pemirsa, sekarang juga. Jangan coba-coba, untuk Anda harus yang terbaik, apalagi untuk keluarga Anda.